yaitu yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral pas yang terjadi di sekolah kita. Oh begini, kalau hal tersebut kita memang harus dulu identifikasi. Jadi kita harus mengidentifikasi kasus-kasus yang bisa berdampak besar. Tentu kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, mulai dari guru. Tentu di sini guru terbagi lagi, guru mapel, guru BK, dan guru yang berkecimpung di dalam misalnya ada terjadi peristiwa. Jadi kita harus menggali dulu siapa-siapa yang terlibat, kemudian mencari tahu kebenarannya, karena kadang-kadang juga ada hal yang tanpa di-cross check dengan baik itu bisa menjadi masalah. Jadi dulu persoalannya memang yang pertama apakah betul terjadi, kemudian kalau perlu kita uji kebenarannya. Biasanya kalau pengalaman di sini supaya cepat, karena kita bagus hubungan dengan di polsek, maka bisa kita selesaikan di polsek. Tapi itu kalau orang tua kadang dulu dia maunya selesai di polsek, tapi kalau dia percayakan sekolah, ya bagaimana caranya kita mendamaikan kedua belah pihak, seperti itu. Iya Pak. Ya. Terus pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu yang utama adalah bagaimana kita menganalisis lagi itu. Kalau dia menganggap bahwa sama-sama benar, tetapi kita berpegang pada sebuah aturan, atau kalau di sekolah itu ada kan tertib, jadi kita kembali kepada aturannya, tata tertibnya. Nah, kalau misalnya dari awal dia merasa bahwa saya benar, saya juga benar, dilihat dibuka dari aturan itu, nah tertib itu mana yang kalau benar memang sama-sama benar, ya tentu ujung-ujungnya bagaimana kita damaikan saja. Tetapi kita harus tetap juga berasumsi atau berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal daripada kondisi masyarakat setempat. Itu dalam rangka penyelesaian tersebut. Dan ini harus istilahnya tidak ada yang dikobarkan, dia berpihak pada orang lain. Oh iya Pak. Terus pertanyaan ketiga Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini Pak, langkah-langkahnya untuk penyelesaian kasus? Begini, kalau seperti itu kan kita harus mencari banyak fakta. Ya, fakta mana yang benar, yang teraktual. Tentu fakta itu dari sumber-sumber yang dari guru atau pengamanan sekolah, security. Nah itu kan kita harus memang, kemudian kalau ada yang lihat misalnya kejadiannya misalnya sudah di luar sekolah, kemudian dia tarik permasalahan masuk di sekolah, tentu masyarakat yang menyaksikan juga apakah betul ini terjadi dari si A yang mendahului atau si B yang mendahului, seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu singkat saja itu, tentu kita harus konferensi dengan dewan guru, dengan hal yang terkait dalam kelas dalam sekolah. Jadi kita harus konferensi dulu untuk memutuskan yang seperti itu, supaya tidak berdampak yang lebih luas. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini yang biasa merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya selama ini dalam pengambilan keputusan?
biasanya kan ini biasanya kan ini biasa terjadi apabila didalangi atau dicampuri oleh kontrol sosial atau istilahnya ada media atau LSM wartawan. Nah, kita lagi kembali kepada aturan bahwa siapapun yang ingin mencampur adukan dengan lembaga harus bersikeras pada aturan yang ada. Tidak boleh kita bahwa ini ada anunya, kita demakkan, tidak boleh. Kita harus tetap berpegang bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Itu kalau ada intervensi, tapi selama ini juga alhamdulillah tidak ada ya Pak. Terus apakah dalam memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan Pak, apakah langsung diselesaikan di tempat atau biasanya ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Mungkin ada bentuk atau prosedur yang biasa dilakukan Pak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi seperti itu? Prosedurnya kan seperti ini. Kalau selama masih bisa ditangani oleh siapa yang melihat atau yang hadir pada saat bersengketa, katakanlah BK atau guru kelas, maka selesaikan. Tetapi ketika misalnya wali kelas tidak bisa juga, ya, dan secara struktur wakil misalnya tidak bisa juga, ya, kepala sekolah. Tetapi selalu harus ada dari sumber-sumber tadi, karena tentu dalam hal ini dia tahu persis itu permasalahan, jadi tetap hadir di situ. Nah, tentang terjadi atau tidak, saya kira insidentil karena tidak banyak juga. Jadi kalau perlu secepatnya kita selesaikan, tidak perlu lagi dijadwal. Saya malah biasa pengalaman, dia bukan hari sekolah, kalau harus selesaikan saya masuk di sekolah. Sebenarnya saya sampaikan di rapat bahwa jangan kita diamkan, jangan kita larutkan, kalau harus ada harus diselesaikan. Ya, setiap saat saja langsung kita selesaikan. Iya Pak. Ya. Terus pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita? Sangat banyak, iya banyak sekali. Kan kepemimpinan sekolah adalah sebuah kepemimpinan kolektif. Jadi yang pertama tentu ada unsur pimpinan. Kita membantu adalah wakil kepala sekolah, turun ke bawah, ada guru BK, ada wali kelas. Di eksternal tentu juga kita meminta peran serta komite sekolah, peran serta masyarakat. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dimas, bimbingan masyarakat dari kepolisian, dari unsur-unsur yang terkait, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Kita selalu senantiasa saling memberikan informasi ketika ada hal-hal yang terjadi sekitar sekolah, baik di dalam sekolah. Karena kan banyak masalah muncul di sekolah, munculnya dari luar. Ya, Pak. Nah, kita libatkan semua stakeholder yang ada dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Terus pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak atau diambil dari pengalaman pengambilan keputusan di lembaga etika Pak? Semua persoalan bisa diselesaikan. Makanya sebelum sebelum ada terjadi sesuatu, kita sudah harus bangun sebuah koordinasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif terhadap stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari orang tua siswa, guru, komite, apalagi unsur pimpinan, sehingga sekalipun misalnya kepala sekolah tidak ada, jangan tertunda karena kita sudah pulangkan di komunikasi dan koordinasi. Jadi di awal tahun kita selalu mengadakan, itulah pentingnya ada namanya rapat kerja. Rapat kerja itulah yang tempatnya untuk membahas semua, sehingga diberikan wewenang kepada semua stakeholder yang ada untuk menyelesaikan, terutama guru BK, kepala sekolah. Karena misalnya saya ada urusan di luar, ada persoalan, sudah selesaikan.
Ya jangan ditunda, karena kepala sekolah bukan satu-satunya untuk menyelesaikan. Tetapi kalau harus kepala sekolah, saya bilang tunggu, saya akan segera datang untuk menyelesaikan persoalan kalau harus seperti itu. Ya, kira seperti itu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Oke, atas terima kasih. wawancara ini. Semoga Ya. Pak saya bisa belajar dari pengambilan keputusan yang Ya. selama Bapak menjalankan Ya. di sekolah kita. Namanya itu sebuah tugas dan tanggung jawab, pasti ada prosesnya. Saya juga seperti ini, bukan instan, tetapi apa yang kita lalui mulai pada saat kita jadi guru biasa, kemudian diberi amanah jadi wali kelas, kemudian diberi tugas tambahan mungkin pembimbing eskul, kemudian sampai ke wakil kepala sekolah, sampai kepala sekolah. Hal itu semua menjadi bahan untuk kita bagaimana supaya bekalnya kita suatu saat diamanahkan itu sudah terseleksi dengan arah tindakan ini secara refleks, tidak perlu sebenarnya apalagi dengan menambah membaca teori-teori yang ada sekarang ya tidak mengembalikan itu ya, tapi perlu lagi saya perjelas bahwa pengalaman, keuletan dan kerjasama yang baik di sekolah adalah modal utama untuk menyelesaikan sesuatu yang bisa muncul. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.